lapangan dari teman-teman. Yang sebelah kanan ini contoh yang baik, sebelum dimulai di awal dia melakukan P5M, disampaikan hal-hal rencana pekerjaan, kondisinya tidak aman, rencana kerjanya sesuai dengan DOP, dan arah loading dan arah disposalnya. Jangan sampai di luar dari DOP saat penyampaiannya. Ini salah satu contohnya, ada sosialisasi, ada catatannya, baik di shift 2 atau di shift 1-nya, semua harus disampaikan apa yang boleh dan apa yang tidak, termasuk do and done dari kegiatan tersebut. Nah, jangan sampai semua kegiatan operator mengambil inisiatif sendiri ya. Oke, ini untuk persiapan salah satu contohnya. Berikutnya, ini persiapan pelaksanaan kegiatan pengawasan tanpa menutup. Nah, karena tadi sudah ada tanggung jawab pengawas, makanya pengawas harus memastikan anggota di bawahnya. Jangan sampai pengawas tidak melakukan pemastian bahwa kegiatan yang dia lakukan, yang dia awasi adalah aman, benar, dan sesuai dengan DOP. Dengan cara yaitu dia harus mengetahui checklist pengawasan pada area pemuatan. Jadi dia harus ada checklistnya. Checklist ini harus diisi. Ya, diisi jangan sampai tidak terisi. Ya, sebelum melakukan kegiatan lobby removal, pengawas melakukan inspeksi area mengacu form yang ada. Form FMNO 0204. Inspeksi dilakukan oleh pengawas dan diverifikasi oleh supervisor. Kegiatan dapat dilakukan atau dilanjutkan jika tindakan perbaikan selesai dilakukan dan efektif setelah dilakukan pemeriksaan ulang. Oke, aktivitas OB removal yang berada pada area sekitar lereng perlu dilakukan inspeksi area lereng mengacu pada form GNH 0101 checklist pemantauan lereng dan non material lunak. Ya, disesuaikan. Nah, form tersebut harus diisi. Jadi sebelum kegiatan, pengawas terlebih dahulu menuju front, memastikan kegiatannya sebagai tanggung jawab pengawas di pasal di Permen 1827 juga sudah disampaikan ada 4 tanggung jawab pengawas. Inilah salah satunya adalah melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan di awal agar anggota yang dibawanya itu aman, selamat, dan bisa sejahtera. Ya, dengan cara melakukan pemeriksaan, checklistnya disesuaikan. Jika ada yang tidak sesuai dengan checklist yang ada, maka jika ada kolom tidak, maka akan dihentikan dulu dilakukan perbaikan. Sampai selesai, baru dimulai kegiatan. Ya, ini untuk form yang harus dipahami seorang pengawas yang berada di front loading. Jangan sampai tidak mengetahui. Kalau tidak mengetahui berarti tidak kompeten dan dari kita akan meminta penggantian pengawas. Pengawas tidak kompeten, pengawas yang tidak berkompeten akan masuk lagi in class. Kalau sudah in class akan lagi diuji kembali KPO pengawas, diuji lagi KM KOP-nya, diuji lagi dengan KMPP-nya. Oleh sebab itu dibekali, jangan sampai tidak. Oke, ini untuk persiapan kegiatan pengupasan tanah penutup. Oke, pelaksanaan kegiatan pengupasan tanah penutup. Nah, standar front untuk pengupasan overboard dan atau lapisan penutup. Yang pertama, area dudukan loader memiliki tinggi bench 4 meter untuk loader tipe backhoe dan 8 meter untuk tipe shovel. Backhoe baketnya menghadap ke unit, shovel baketnya yang menghadap ke dinding galian. Ya, yang kedua, areal manuver hauler memiliki geometri sebesar 2 kali lebar HD dan turning radius. 2 kali lebar HD, HD-nya lebarnya kalau yang 777 dan 789 kurang lebih 5,5 sampai 6 meter lebarnya. Kalau 2 kali ya tinggal dikalikan 2, 12 meter. Turning radiusnya, ya, bisa dilihat. Nah, kalau yang besar ya 785 atau Cat 785, nah ini adalah 35 meter. Itu sudah ditambah 2 kali lebarnya, di 12 meter ya. Jadi turning radiusnya kurang lebih ada 22 meter. Oke, untuk yang HD tipe agak kecil lagi 785 dan 777 ini adalah 20 meter. Ya 20 meter sesuai dengan lebarnya, sesuai dengan turning radiusnya. Ini ada di panduan manual book-nya dari unit-unit yang ada, silakan dibaca, pengawas harus tahu manual book-nya, jangan sampai tidak tahu. Kalaupun di standar yang ada 35 untuk tipe yang 789 atau 785 dan 20 meter untuk tipe yang 785 atau Cat 777.
Ya, ini untuk lebar front yang disyaratkan dari prosedur yang ada. Yang ketiga, manuver searah jarum jam agar operator HD dapat mengetahui situasi, kondisi sekeliling untuk spesifikasi unit dan setir berada di kanan dilakukan asesmen dan persetujuan dari WKTT. Nah, karena ini unitnya ada di steering sebelah kiri, setirnya ada sebelah kiri kabin, oleh sebab itu turning radionya sesuai dengan jarum jam. Artinya dengan kabin yang ada sebelah kiri, operator ini dengan jelas melihat kondisi front yang ada. Jangan sampai tidak bisa melihat. Kalaupun ya jangan sampai tidak bisa melihat dan jangan sampai tidak komunikasi dengan pengawas. Nah, selain melihat dan komunikasikan dengan pengawas. Yang keempat, bebas dari genangan air. Front rata, tidak undulasi, tidak berlubang, serta terdapat tanggul jika ada beda tinggi di areal front. Ya, front rata. Nah, artinya rata saat dia loading eskavator, pengawas mengingatkan operatornya agar setelah loading jangan sampai dia terlalu ke dalam, terlalu ke atas. Pastikan bucket saat loading itu ya, bucket saat loading itu dia rata, artinya ditarik, nah dimuat. Jangan sampai ada tersisa undulasi-undulasi ini yang sangat bahaya untuk unit hauler yang mendekati ke front. Ya, itu. Terus, untuk yang kelima, pencahayaan 20 lux di malam hari. Ingat, cahaya di front loading 20 lux. Selain dibantu dengan tower lamp, dibantu juga dengan lampu-lampu yang ada di unitnya, yang bisa melihat, bisa bisa melihat dengan jelas operator saat dia manuver manuver di depan front. Ya, ini untuk standar front untuk penguasaan OB atau lapisan penutup. Oke, kita lanjut. Ya, untuk standar penundaan material lunak, untuk yang material lunak, satu, memastikan tidak ada genangan air dan retakan amblasan di areal front loading. Memastikan tidak ada genangan air dan retakan, ya, tidak ada, area loading harus sudah terpasang. Yang kedua, pasang apa yang ada di situ? Satu, pita batas rencana penggalian. Yang kedua, patok dan pita batas jarak aman manusia. Yang ketiga, patok dan pita batas penunjuk elevasi aktual permukaan. Jadi ada aktual permukaan ya. Jadi ada catat selain pita ada tulisannya di situ spidol dituliskan di dalam pitanya elevasi ini berapa, potong berapa, kurang berapa, catat di situ dan pengawas mengkomunikasikan ke loadernya atau alat galinya. Oke, yang keempat, patok informasi areal high risk komunikasi dua arah yang dipasang semua potensi akses masuk. Jadi karena ini high risk, harus ada papan lampu informasi. Papan lampu informasi yang harus dipasang dan semua unit atau ada atau operator atau hauler yang lain akan masuk harus menginformasikan ke pengawas yang ada. Oke, yang selanjutnya yang kelima, papan larangan berada di area pekerja. Nah, jadi papan larangan berada di area pekerjaan material lunak yang dipasang pada semua potensi akses masuk. Jadi akses masuk di material lunak itu ditutup semuanya. Ditutup baik pakai safety line ataupun papan informasi bahwa area tersebut adalah area material lunak dan tidak boleh orang masuk ke lokasinya. Ya, supaya apa? Supaya tidak kejadian seperti yang terjadi di Lati yang meninggal karena pengawas terperosok jatuh. Oke, yang ketiga, pada front material lunak terdapat aktivitas layering dan penggalian material lunak sehingga geometrik ukuran front 2 kali atau 2 kali lebar unit plus turning radius. Ya, ini untuk material lunak frontnya. Jangan sampai tidak disesuaikan geometri yang di lapangan dengan standar yang ada. Yang keempat, pencahayaan di malam hari harus 20 lux. Jika kurang dari 20, menggunakan alat bantu. Alat bantu yang digunakan telah melalui proses asesmen yang disetujui oleh WKTT. Silakan pakai alat bantunya yang lainnya, umpamanya unitnya ditambahin segala macam, dibuat asesmen, dibuat MOC-nya, dilakukan pengukuran bersama oleh tim BC dan tim mitra kerja, dan disetujui oleh WKTT. Ya, ini untuk contoh yang ada gambarnya di bawah. Bahwa sini ada 2 kali lebar unit dan turning radius. Inilah contohnya di bawah. Ada alat mulun, ada eskavatornya dan ada doser bantu untuk membuat layeringnya. Ya, ini
ada running radius dari HD-nya atau unitnya Howler, ada 2 kali ya, jangan sampai kurang dari geometri yang ada. Peringatannya, dilarang berada dalam jarak 1,5 kali tinggi dinding galian. Ini ada di golden rule nomor 7. Kalau ingat ya Bapak-Bapak ya, dari golden nomor 7. Nah, yang kedua, dilarang berada di dalam batas rencana penggalian. Ya, jadi jangan berada di dalam batas rencana penggalian. Yang ketiga, dilarang berada dalam jarak 15 meter dari batas rencana penggalian. Yang keempat, dilarang berada di dalam radius manuver unit. Nah, area high risk wajib komunikasi 2 arah. Ya, jadi untuk areal high risk satu pengawas tidak boleh mengawasi 2 areal high risk. Jadi satu pengawas harus berada di satu lokasi high risk dan tidak boleh mengawasi yang lainnya. Dan dia harus continue berada di lokasi, tidak boleh meninggalkan lokasi kerjanya. Ya, oke, tidak boleh meninggalkan lokasi kerja. Oke, ini untuk lokasi front material lunak, termasuk lokasi yang high risk. Ada catatannya di TOP. Oke, selanjutnya pelaksanaan kegiatan pengupasan ya untuk material lunak. Standarnya adalah jarak dari crash lereng penggalian ke unit yang bekerja di atasnya memiliki jarak minimal 35 dan 50 meter. Dijelaskan melalui gambar sebagai berikut. Ya, ini ada gambarnya pekerjaan dengan PC 12,5, ada lagi pekerjaan dengan PC 2000. Untuk yang 12,5, lihat dinding galiannya, ini jarak amannya. Ya, ini ada unit ekskavatornya. Ini jarak amannya, berapa jarak amannya? Di sini ada batas rencana area aman, penggalian, ada lagi manual, batas jarak aman manusia juga ada, jangan 15 meter. Ya, dinding galiannya pun kurang dari 5 meter. Jarak aman unitnya lebih besar atau tidak boleh kurang dari 35 meter. Paling kecil 35 meter. Kalau kurang dibuat assessment, disepakati. Kalaupun dia ukurannya masih bisa lebar, diupayakan 35 meter. Jangan sampai kurang kalau ukurannya masih bisa lebar dan bisa tidak pengaruh dengan lebar front. Oleh sebab itu harus sesuai dengan standar yang ada. Dengan ini PC 12,5 minimal 35 meter. Oke, ini ada sama juga lebar main road-nya juga kalau dia beriringan ya sama dengan standar jalan tambang 3,5 kali unit lebarnya untuk jalan akses masuknya. Ya, untuk biasa dilewati unit yang besar. Oke, untuk dengan pekerjaan PC 2000, PC 2000 dengan PC 12,5 dibedakan dengan jaraknya saja. Jaraknya tidak boleh kurang dari 50 meter. Ya, tidak perlu kurang dari 50 meter. Ya, beda dinding galiannya sama, layer 1 dan 2 kurang lebih 8,5 meter. Layer terakhir bantuannya in situ atau meter. Jadi pas saat material trailing digali, material layer ini harus sampai ke kaki dinding galian. Dimaksudkan agar tidak ada dinding galian ini tergelincir karena ada rongganya. Dia harus dirapatkan. Ya, diingat untuk teman-teman jangan sampai meninggalkan ruang antara material layering dengan dinding galian. Ya, ini yang untuk standar front untuk material lunak yang dengan PC 12,5, PC 2000 atau PC di atas 4000 ya minimal kalau yang dia 2000 ke atas ya 50 meter dan tidak boleh kurang.